Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas tempatnya kita masih bisa berkumpul di sini di ruangan yang alhamdulillah adem. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya. Ya, pada hari ini saya Yuliastri sebagai calon guru anak-anak 9 dari SD Cita 02 ingin menyampaikan atau sharing ya teman-teman. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1. Dan ini beliau ini ada di modul 1.4. Ya, sebelum memulai diseminasi hari ini, saya ingin memimpin doa pada kegiatan hari ini. Silakan Bapak Darwin. Ya baik, kita buka saja baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita ya kita baca surah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Darwin. Ya teman-teman, hari ini saya akan mendiskusikan budaya positif di sekolah kita seperti yang sudah saya pelajari pada modul 1. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Boleh. Belum. Pohon randu banyak durinya. Tangan bermain, kaki melangkah. Sambut hari dengan gembira. Semoga presentasi ini menjadi ibadah. Amin. Ya Allah ya Tuhan. Oke, lanjut. Ya, pada modul 1 ini kebetulan 1.1 itu kita saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 itu mempelajari tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan pemberian tuntunan kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman agar mereka mampu meraih kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Ya, dari sini anak-anak dituntun sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam itu apa sih? Kodrat alam adalah apa yang sudah didapatkan oleh anak. Gitu. Anak-anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Anak-anak mempunyai kecerdasan majemuk ya. Kita tahu mereka mempunyai kecerdasan multiple intelligence gitu ya. Nah ini adalah kodrat alamnya. Kita sebagai guru hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ketika anak itu menyukai atau dia pandai di matematika, kita tuntun dia untuk bisa menjadi ahli matematika. Ketika anak-anak bisa atau pandai di bidang olahraga, kita menuntut sebagai guru, kita harus menuntun dia untuk menjadi orang yang memiliki potensi, gitu ya. Sedangkan memberi tuntunan sesuai dengan kodrat zaman. Apa sih? Ya kita sebagai guru mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika kita dulu gitu ya, belajar dulu sama sekarang jangan disamakan gitu ya. Ketika zaman dulu kita sebagai guru, anak murid saya sebagai murid gitu ya, umumnya guru saya itu memberikan ceramah gitu kan, ceramah. Jadi kita hanya mendengarkan saja gitu. Nah sesuai dengan perkembangan zaman gitu, ketika teknologi semakin canggih gitu, nah kita sebagai guru harus beradaptasi dengan keadaan zaman kita gitu ya. Sekarang banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita mengajarkan anak, contohnya memberikan materi dengan games gitu ya, dengan Kahoot, dengan word gitu ya. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak akan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, berkecakapan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga akan berdampak kepada orang lain. Gitu. Anak-anak memiliki bakat alamiah yang
diberikan oleh Tuhan, dan kita pendidik sebagai fasilitator. Tugasnya memfasilitasi dengan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, guna bekal di kehidupan yang kelak. Ini adalah filosofis Ki Dewantara. Ya, menurut Ki Dewantara, guru ibarat petani dan sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih. Nah, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya, dan gitu. Jadi kita seperti petani. Gitu. Ketika petani dapat bibit padi untuk menghasilkan nanti bibit padi yang bagus, petani itu harus memberikan pupuk, menyemai, merawatnya. Sama seperti kita sebagai guru. Ketika anak murid kita memiliki kecerdasan sesuai dengan potensinya, kita sebagai guru menuntun dia, memberikan fasilitas kepada anak-anak agar mereka menjadi bibit yang unggul, gitu ya. Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kebetulan hari ini saya mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini sangat diperlukan di lingkungan pendidikan atau sekolah karena akan berdampak pada rasa aman dan nyaman, sehingga murid akan mampu berpikir, bertindak dengan tenang, mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuannya, itu ya, budaya positif di sekolah atau di kelas. Muaranya adalah ini: anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan menjadi anak-anak yang kreatif. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini sesuai dengan ini semuanya. Anak-anak memiliki sifat profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus ini Bu, Bapak, menciptakan disiplin positif. Disiplin positif tercipta itu menurut Dr. William Glasser, itu ada teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ini menurut mind maps-nya William Glasser, teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi murid itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa mengontrol murid ya dia sendiri. Sama seperti kita guru. Saya tidak bisa mengontrol Bapak dan Ibu guru. Yang bisa mengontrol Bapak dan Ibu guru adalah ya Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Contohnya seperti apa? Ketika anak murid datang tidak tepat waktu, mereka paham bahwa itu tidak benar, dan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol dia. Kamu harus begini, nggak bisa. Jadi yang bisa mengontrol anak itu untuk datang tepat waktu ya dia sendiri, gitu ya. Makna disiplin itu tidak melulu tentang peraturan, gitu ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu sebenarnya adalah makna disiplin yang sebenarnya, gitu ya. Bukan kita taat terhadap peraturan, enggak kayak gitu. Jadi makna disiplin yang sebenarnya adalah belajar mengontrol diri, gitu. Nah, ketika guru tidak bisa mengontrol siswa, jadi apa yang harus dilakukan? Ketika guru hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, jadi guru itu harus menjadi contoh baik, idol anak-anak. Caranya apa? Ketika ada peraturan, anak harus hadir tepat waktu. Kita tidak bisa mengontrol anak murid untuk hadir tepat waktu setiap saat, tapi kita bisa menjadi contoh untuk hadir tepat waktu. Kita menjadi contoh, karena kita yang mengontrol diri kita sendiri, jadi kita mengontrol bagaimana kita sebagai guru yang baik, ya kita hadir tepat waktu.
kita menggunakan pakaian seragam. Anak murid kita pengen anak murid kita memakai seragam yang rapi. Jadi apa ya? Karena kita yang mengontrol diri kita memakai pakaian yang rapi. Tujuannya adalah itu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak murid yang tidak bisa datang tepat waktu, pasti mereka punya tujuan. Ketika guru datangnya selalu tepat waktu, pasti punya tujuan. Kayak itu ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Dari sini itu muncul teori motivasi. Motivasinya apa sih datang tepat waktu? Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang mana ini? Ketika anak murid datang tepat waktu untuk menghindari hukuman, berarti dia dapat motivasi dari luar, ekstrinsik. Apa sih motivasi dari luar? Motivasi dari orang lain agar dia aman. Dia nggak bakal dapat hukuman ketika aku datang tepat waktu karena aku nggak mau dapat hukuman, aku datang aja tepat waktu. Bukan dari dalam diri dia sendiri. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Aku mau datang tepat waktu karena nanti mama aku akan ngasih aku permen, gitu ya. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Berbeda dengan aku datang tepat waktu karena aku menghargai diri aku sendiri. Karena itu dengan aku datang tepat waktu, aku akan belajar, gitu ya. Aku akan belajar. Nah, motivasi intrinsik ini yang harusnya guru itu tanamkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena motivasi intrinsik ini untuk jangka yang panjang. Jadi ketika dia sudah ada dalam dirinya untuk datang tepat waktu, itu akan terus dia lakukan. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Ketika kebetulan tadi di kelas 4B itu saya bicara, kamu kenapa bajunya nggak dimasukin gitu ya? Ketika pakai baju olahraga, kamu kenapa bajunya nggak dimasukin? Karena takut dimarahin Bu Astri. Oh, jadi kamu motivasinya dari Bu Astri. Saya bilang gitu ke anak-anak. Ketika Bu Astri nggak ada, kamu bisa dong nggak dimasukin bajunya? Bisa. Ya itu. Berarti motivasi kamu pendek, jangka waktunya pendek. Tapi ketika kamu punya motivasi, aku akan terlihat rapi ketika aku pakai baju dimasukin, ketika ada kegiatan olahraga yang siap bajunya dimasukin, ketika ada orang luar tamu, aku udah siap dengan sikap aku, dengan kondisi seragam aku. Nah, itu adalah motivasi intrinsik dan itu akan berlangsung lama. Tadi kebetulan di atas tuh saya tanya jawab ke anak-anak masalah motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ternyata itu saya tanya bajunya kenapa nggak dimasukin, takut dimarahin sama bos. Akhirnya saya menggali motivasi anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan dengan saya face to face bicara, muncullah ini motivasi intrinsik. Tujuannya tidak lain adalah membangkitkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Contohnya disiplin, bertanggung jawab, gitu ya. Jadi ketika anak-anak muncul motivasi intrinsik dalam dirinya dia, nilai-nilai kebajikan universal ini udah otomatis, udah mengudara. Ketika kita melakukan pembiasaan 5S, salam di depan sekolah, salam sapa sopan santun, itu nggak jadi pembiasaan aja, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, dan itu jangka panjang. Itu menjadi motivasi intrinsiknya anak-anak. Ini bisa kita laksanakan melalui kegiatan keyakinan kelas, gitu ya Bu. Jadi kita mau membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak, bisa dilakukan dengan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah laksanakan ini? Alhamdulillah. Jika
anak-anak sudah melaksanakan kegiatan ini, keyakinan kelas, itu pasti mereka akan muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka. Ya, lanjut ke model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya apa? Jadi kayak win-win solution, gitu ya. Ini model berpikir menang-menang. Jadi ketika ada peraturan, ya udah nggak apa-apa, sama-sama kita, sama-sama enak gitu. Maksudnya ini ya. Nah ini di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kita ada di mana nih? Gitu. Ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum, anak-anak melakukan kesalahan. Guru tanpa pikir panjang langsung bicara. Kamu kenapa melakukan ini? Tahu nggak sih kalau ini tuh salah? Anak merasa seperti orang yang sangat bersalah, gitu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, sama ya, pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi kontrol ini nih 1 dan 2, anak-anak biasanya apa? Menghindari hukuman. Anak-anak berbuat itu untuk menghindari hukuman. Di posisi kontrol ini, yang muncul adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Anak-anak melakukan kegiatan karena gurunya, dia takut sama guru, gitu. Nah, bagaimana dengan posisi kontrol sebagai teman? Bu, maaf ya Bu, saya terlambat. Nggak apa-apa, cincai ya, dia masuk. Kayak gitu kan? Bu, maaf ya Bu, baju saya nggak dimasukin. Oke, nggak apa-apa, gitu ya. Ini sebagai teman atau sebagai mantau, liatin aja. Anak murid terlambat, diamin aja. Nah, sama, yang muncul adalah apa nantinya? Motivasi ekstrinsik. 1 terakhir, manajer. Kita sebagai manajer, Is boleh slide ke posisi manajer. Nah ini, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika posisi guru sebagai manajer, face to face guru dengan siswa, ditanyakan bagaimana apa yang tadi kamu lakukan, apakah itu salah atau benar, solusinya seperti apa, semua digali dari siswa. Gitu. Baik lagi Miss, itu ya. Nah, kita di 5 posisi kontrol ini kita ada di mana nih? Manajer. Harusnya adalah idealnya kita sebagai manajer. Idealnya kita sebagai manajer, tapi tanpa kita sadari kita menjadi penghukum, kita menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, gitu ya, menjadi pemantau. Nah, ketika kita menjadi manajer, ketika ada solusi, ada masalah, yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Ini nanti akan saya jelaskan. Di sini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di tahapan segitiga restitusi itu yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Ya itu lagi nyambung. Apakah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Ketika kita sudah melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas, gampang aja. Jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, yakinkan dia. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Kita sudah sepakat sebelumnya ya, pada awal pembelajaran. Nah, ini teori kontrol menurut William Glasser ini bagus banget, gitu. Dan saya juga sampai ketika saya mempelajari ini, saya juga jadi kayak kecambuk juga gitu ya, kecambuk teman-teman saya. Oh ternyata saya selama ini seperti ini kalau ngajar gitu loh, kalau ngadepin siswa yang bermasalah gitu ya. Yang terakhir ini, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apa sih ini? Gitu ya. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, pastilah ya. Kita pasti butuh makan, butuh kasih, ya untuk tempat tinggal gitu kan ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, ketika ada anak murid terlambat, kita tanya, sebagai manajer kita tanya sama anak, kenapa kamu terlambat? Dari 5 kebutuhan dasar hidup ini pasti ada satu yang nyangkut. Bu, tadi saya terlambat datang ke sekolah karena saya bantuin mama saya itu dulu belanja. Oh, ternyata dia ini bertahan hidup. Dia perlu bertahan hidup. Gitu. Coba ditanyakan ke anak-anak, ketika ada masalah, pasti dari 5 kebutuhan dasar manusianya ini ada satu yang hilang. Yang kedua, penguasaan. Pastilah kita sebagai manusia juga butuh diperhatikan gitu ya. Ini penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Saya juga suka bilang sama anak-anak, kamu orangnya caper ya, gitu ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia pasti ada yang hilang. Anak-anak yang cari perhatian kepada guru itu, setelah kita telusuri, setelah kita berbicara dengan dia, itu pasti ada satu, dia kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Banyak banget pasti teman-teman yang masalahnya sama gitu ya. 99% kurang kasih sayang dan perhatian. Oke, lanjut. Nah, kesenangan, lanjut. Kesenangan. Kita butuh healing, kita butuh senang-senang, gitu kan? Ya, saya bilang, anak sekolah itu belajar dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tuh buat jalan-jalan, saya gitu. Enggak, Sabtu Minggu enggak jalan-jalan. Sabtu buat pramuka. Iya, itu kenapa? Karena 2 hari itu dibuat untuk bersenang-senang, kesenangan. Ketika kamu sudah bertahan hidup, cukupi, penguasaannya ada, kasih sayang semua dapat, perhatian dapat, gitu kan? Kesenangan ada, kebebasan juga dikasih kebebasan sama orang tua, gitu kan? Itu pasti kamu jadi anak yang perfect, nggak cari perhatian, gitu ya, yang nggak suka jalan sama teman, gitu. Saya ngomong sama anak kayak gitu. Ketika kamu, ini ada kebebasan ya, manusia butuh kebebasan, gitu. Ketika ada anak murid kayak tadi, bajunya dimasukin, emang mau bebas aja, nggak mau dimasukin, gitu kan. Ketika ada yang keluar kelas, tiba-tiba tanpa izin sama gurunya, dia pengen bebas, pengen keluar aja, gitu. Ya, jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, itu pasti ada 1 atau 2 yang hilang. Makanya anak-anak pasti punya kasus gitu ya. Nah, ya sama aja gitu. Jadi dari sini kita bisa berkaca. Iya, betul. Sama. Ini nggak hanya untuk anak-anak. Ini semua Buya. Ketika Buya kurang kasih sayang, pasti ada sesuatu. Siapa? ketika misalnya ada yang kurang kesenangan, kurang healing, pasti ada sesuatu. Saya mah lebih ke bertahan hidup, banyak cicilan. Ya. Jadi kita harus berkaca gitu ya. Nah, kita sebagai guru itu seyogianya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini kita tercukupi. Karena apa? Karena kita kan mau ngajarin anak murid gitu ya. Ketika kita mau ngajarin anak murid tapi kita kurang ininya, pasti ada juga nanti yang kurang ke anak murid. Wah, kita harus sempurna sebagai di hadapan
harus sempurna. Kita ya ada yang kurang. Makanya kita nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang gitu ya. Ini yang melengkapi kita, Bu. Yes, Nah. asik. Makanya kita harus bahagia. Nah, ketika ada kasus anak, kita melaksanakan segitiga restitusi. Di sini kan yang pertama stabilkan identitas, validasi kebutuhan. Ini ketika sharing solusi ke anak-anak, bicara, itu pasti ada nih. Pasti ada kebutuhan dasar manusianya yang mereka tidak penuhi. Gitu. Tadi saya sudah bicara sama Zaki dan Dolfi. Karena mereka memang kebetulan cari perhatian sama guru, sama temen gitu. Anak-anak udah paham deh. Saya face to face bicara bertiga tadi, ini ada yang kurang. Ternyata mereka kurang perhatian dari orang tua. Gitu. Rata-rata memang kurang perhatian dari orang tua. Oke. Apa ya? Kita sebagai guru, karena hari ini adalah budaya positif, kita sebagai guru melaksanakan ini disiplin positif di sekolah kita. Yang tadinya hanya pembiasaan diharapkan menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi kebiasaan baik untuk anak-anak. Itu karena seperti filosofis Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo, guru itu di depan sebagai contoh, sebagai panutan gitu ya. Lanjut, gimana dengan materi penjelasan dari saya tentang disiplin positif? Lanjut ya. Nah ini muara dari disiplin positif adalah keyakinan kelas. Tadi saya sudah tanya ke teman-teman, apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Jadi tidak hanya dari guru, bersama anak murid di kelas. Menyatukan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan, untuk dipahami dan diingat serta diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, lanjut. Ini adalah contoh kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Jadi anak-anak, sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang apa itu keyakinan kelas gitu ya. Bagaimana budaya positif yang baik di sekolah kita, menggali informasi ke anak-anak, apa yang menurut anak-anak inginkan di kelas ini. Ini adalah dokumentasi saya ketika saya melaksanakan keyakinan kelas di kelas 4C. Lanjut. Nah tadi di depan sudah jelaskan, kita sebagai guru ini kontrolnya apa? Posisi kontrolnya apa? Apa sebagai penghukum, gitu ya, pembuat rasa bersalah. Nah, sebaiknya hukuman itu dihindari, Bapak dan Ibu. Kalau bisa nggak ada, gitu kan? Karena semua masalah pasti ada solusinya. Gitu. Pengadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini apa? Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, coba kita pahami. Apakah kita sering seperti ini? Enggak. Alhamdulillah. Saya semenjak tahun saya tidak pernah memberi hukuman, Bu. Ya itu tadi. Nah, karena masalah itu pasti bisa diselesaikan. Lanjut. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Kalau hukuman datangnya mendadak, gitu ya, tiba-tiba anak melakukan kesalahan kita langsung hukum. Konsekuensi ini ada kesepakatan.
Tapi ini jarak apa untuk jangka pendek? Untuk jangka pendek. Lanjut, Miss. Nah, saya mau tanya nih. Di bawah ini hukuman atau konsekuensi? Pak Septian. Lari mengelilingi lapangan basket. Menurut Pak Septian itu atau Menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya ini adalah sebuah hukuman. Karena apa, Bu? Kalau misalnya dikaitkan dengan pembelajaran KJOK mungkin jadi konsekuensi. Tapi di sini karena terlambat hadir di sekolah, jadi subjeknya bukan di mata pelajaran KJOK. Jadi termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. menurut Pak Darul ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Pak Darul ini konsekuensi atau hukuman? Iya Pak Darul. Iya Pak. Hukuman ini. Iya. Bentuk hukumannya. Enggak, ini kenapa beda hukuman? Karena mereka itu ya menyoret-nyoret meja dan itu pada saat menyoret di depan mata dan perlu kita berikan hukuman seperti itu. Dengan hukumannya itu Jadi menurut Pak Darul ini ada hukuman. Nah, menurut Miss Budi mau bicara. Ya. Sama banget nih dari yang gampang. Di sini kan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau menurut saya ini konsekuensi karena dia mencoretnya sendiri. Jadi dia itu harus membersihkan coretan yang dia buat di meja tulis. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seperti itu Pak Darwin. Kayaknya dia bukan mencoretnya mencoret ya, bukan membersihkan. Iya ya, bukan membuat coretan di Oh, jadi Pak Darul salah ini ya, salah persepsi gitu ya. Salah Salah persepsi. membaca, gak ada yang salah buat Oh, nggak ada. Dia mispersepsi dan komunikasi. Yang itu miskunci. Ya, membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis adalah konsekuensi Pak Darwin. Nah itu, ketika dia berbuat, dia harus bertanggung jawab, gitu ya. Lanjut. Siapa yang mau yang ketiga berjemur di lapangan? Lalu orang pikirnya udah ke situ. Menurut kita ini berjemur di lapangan basket. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada hubungannya dengan misalnya Kesalahan ya. PJOK. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Kalau di PJOK, konsekuensi. Oke, thank you. Coba, jadi menggantikan kertas tugas. Menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, kalau menurut saya itu konsekuensi. Kenapa? Ya memang harus diganti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Suara itu serak-serak banjir. Ini Suaranya serak-serak banjir. Kayak Megawati. ya, 15 kali dan tidak menggunakan masker di sekolah. kayaknya hukuman ya, hukuman. Itu spontan ya. Oke, lupakan berjemur. Alhamdulillah ya teman-teman sudah memahami apa itu hukuman atau konsekuensi. Next, Miss. Nah, ini sebagai manajer kita harus merestitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah kegiatan yang seyogyanya kita laksanakan di kelas dengan anak murid kita.
Kegiatan ini adalah kegiatan manajer adalah restitusi anak. Lanjut Miss. Tahapan dalam restitusi ada dibentukkan segitiga. Segitiga restitusi adalah tahapan yang dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah siswa dengan cara berdialog untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswa sehingga siswa mentaati kesepakatan yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan utamanya adalah ini Bu, motivasi intrinsik. Muncul motivasi yang jangkanya akan panjang. Next, Miss. Menurut Diane Gosen, ini adalah segitiga restitusi. Diane Gosen. Jadi ada 3 tahapan dalam rangka kita memecahkan masalah atau kasus terhadap anak. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, bahasanya ketika kita menstabilkan identitas, bahasanya adalah kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu paham gitu, kenapa kamu melakukan kesalahan. Sama, sepertinya seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi guru tidak, kamu ini salah, apa yang kamu lakukan tuh nggak benar, gitu. Jadi kita samakan dulu identitas kita. Itu adalah hukuman, ya gitu. Jadi yang tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita buat dia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pernah Gitu. SMP. Masya Kita ke sana. Ngobrol Bu Haji, nggak suka pelajarannya. Nah. Kalau kamu nggak suka silakan keluar, saya keluar. Nah, Sama. berarti ibu gurunya Miss belum paham apa itu restitusi. Nggak ada. Nah, nggak boleh. Nah, ini adalah pemecahan masalah zaman now. Kita harus lakukan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baik lagi ke tadi tuh 5 kebutuhan dasar manusia. Dicek tuh, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ternyata setelah dicek ditanya, aku terlambat karena aku habis bantuin ibu ke pasar. Nah itu ya, jadi nyambung. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menggali informasi ke anak. Ya, PDKT, pendekatan ke anak. Ini tahapan yang kedua ya, validasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Balik lagi tadi tentang keyakinan kelas di awal pelajaran. Jadi memang semuanya ini itu berhubungan. Ketika kita mau menciptakan disiplin positif pada anak murid kita harus melaksanakan semua yang tadi, teori kontrol, teori motivasi, ya ini segitiga restitusi ini. Insya Allah setelah kita melaksanakan semua ini, itu akan muncul motivasi ya. Kita sebagai manajer melaksanakan segitiga restitusi, muncul motivasi intrinsik yang itu akan jangka panjang. Nggak perlu lagi kita yang nyuruh-nyuruh anak untuk kamu datang harus jam segini, kamu harus pakai baju yang benar, kamu harus hormat kepada orang tua, kepada guru kamu. Nggak perlu, karena semua sudah tertanam di dalam diri anak-anak. Gitu ya Bu ya. Lanjut Miss. Ini adalah video ketika saya melakukan segitiga restitusi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ketika Cika, ada kasus ya, Cika siswa kelas 4A itu ketika pelajaran saya tertidur pules. Ya, dia tidur pules ketika saya menjelaskan. Besoknya gitu ya, beberapa hari kemudian saya manggil Cika. Saya melaksanakan segitiga restitusi. Saya sebelumnya menstabilkan identitasnya dia dulu. Saya bilang, kenapa Cika? Tahu nggak sih Cika dipanggil Bu Asi ke sini gitu kan? Kenapa? Karena pada beberapa hari lalu ketika pembelajaran PJOK, Bu Asi lihat Cika tidur gitu. Maksudnya apa? Gitu kan? Tidur kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Cika masuk.
Cika tahu nggak kenapa Bu Asih manggil di sini? Nggak tahu ya. Jadi ketika pelajaran olahraga yang lalu itu saat Bu Asih menjelaskan, Bu Asih lihat nih Cika tidur ketika Bu Asih menjelaskan pelajaran olahraga. Nah, menurut Cika, perbuatannya Cika ini benar atau salah? Salah ya. Nah, sekarang Bu Asih mau tanya, gitu ya. Kita menyelesaikan masalah di sini ya, menyelesaikan masalah. Jadi setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan, sama seperti Bu Asih juga pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Asih mau tanya sama Cika, kenapa? Oke. Alhamdulillah ketika 2 kali pertemuan pelajaran yoga, Cika nggak tidur sih ketika saya menjelaskan. Jadi dari kegiatan yang sudah saya laksanakan, saya melakukan segitiga refleksi pada Cika, ada perubahan dari Cika. Yang itu, saya ingin memunculkan motivasi intrinsik dia. Alhamdulillah setelah 2 kali pelajaran PJOK, Cika akhirnya ngikutin pelajaran dengan benar gitu ya, dia nggak tidur ya. Nah, berarti PR buat Bu Iya melaksanakan kegiatan restitusi. Nanti Pak diskusi tidur lagi pagi lagi. Berarti Kan kalau kelas CGP 12 saya ayo mantap. dia udah kelas 6. Harusnya setelah direstitusi. Coba. Makanya waktu kemarin pernah saya bilang, Bis, Pak B tuh banyak banget tuh, kayaknya harus direstitusi tuh. Anaknya bubul, kayaknya kelas. Oh iya, berarti nanti terlalu malam. Dia tidurnya kalau malam. Iya, harus di coaching. Itu masih kelas anak lagi jadi coaching satu kelas. Jadi saya menggali ke Cika itu ya, kenapa Cika nggak bisa apa ya ikuti pembelajaran? Kenapa dia tidur ketika Bu Asih menjelaskan? Padahal pelajaran PJO kan kalau ngejakin nggak begitu banyak kan, tapi dia tidur gitu kan. Ternyata dia main handphone dan sampai malam. Orang tuanya tahu, tapi diemin aja. Gitu. Makanya jadi harus direstitusi seperti yang orang tuanya. Jadi akar masalahnya Nah itulah. Jadi kita menggali informasi dan membuat keyakinan gitu kan. Meyakini apa yang dilakukan Mia itu benar apa salah. Jadi sebenarnya semua jawaban tuh ada dari anak murid gitu ya. Guru itu hanya sebagai apa ya? Sebagai ya nuntun anak gitu ya. Akan memunculkan motivasinya dia sendiri gitu ya. Lanjut, Miss. Oke, nah sasaran dari kegiatan disiplin positif di sekolah dan di kelas yang pertama adalah semoga ya mudah-mudahan mewujudkan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. ya Bu. Ya, ini adalah tujuannya kita melaksanakan disiplin positif, membangun motivasi internal pada murid agar memiliki disiplin positif, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofis Ngajar Dewantara, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid yang merdeka belajar itu apa sih maksudnya? Murid yang merdeka itu maksudnya apa sih? Murid yang merdeka adalah murid yang bebas dari perintah dan dia bisa memerintah dirinya dia sendiri. Itu disebut merdeka. Gitu ya. Pemerintah BST pada nggak boleh. Nggak boleh diperintah. Iya. Kan kita nggak perintah. Nah, bahasanya diganti. Tolong dibedakan dua. Ya. Tolong beli ST pada. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tentang disiplin positif ini membuat semua ya teman-teman dan saya juga khususnya nih ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai guru. Laksanakan sikap disiplin positif ini, ya ini muaranya adalah menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Miss. Ini adalah kegiatan pembiasaan budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Upacara bendera mewujudkan sikap percaya diri pada siswa. Lakukan kegiatan keagamaan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
dengan kegiatan PSN, menerapkan gerakan 5S, melakukan pembiasaan dan mengadakan ekstrakurikuler. Ini adalah budaya positif yang telah sekolah kita laksanakan. Diharapkan dengan pembiasaan ini anak-anak menjadi kebiasaan, mempunyai kebiasaan baik, ya. Dan ini next miss. Dan ini perlu dukungan. Ini perlu dukungan. Semua kegiatan tadi tanpa dukungan nggak akan berhasil, nggak jalan. Ya, kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidikan, komite dan murid agar budaya positif ini dapat terwujud di lingkungan sekolah. Jangan lupa juga sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Contohnya, Mik yang siap pakai. Mik yang siap pakai. Untuk kepentingan pribadi. Oke, yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk ya. Jadi ketika kita ya Senin kita upacara, kan kita punya program banyak banget ya. PP20, Masya Allah, kita punya program banyak banget. Nah, jika tidak ada dukungan dari kepala sekolah, teman, murid, tidak akan berjalan dengan lancar. Jangan lupa caranya. Kita termasuk sekolah yang menjadi panutan sekolah lain, menjadi contoh sekolah lain. Diharapkan setelah menjadi contoh, anaknya juga sama, menjadi contoh sekolah lain. Mereka mempunyai sikap positif, memiliki motivasi yang ada dalam dirinya dia sendiri, bukan karena dari luar. Mereka melakukan kegiatan yang baik, budaya baik, tapi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Tuh. Nah, saya inginkan, yang pasti semua kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Mohon bantuan teman-teman semuanya. Itu ya, Bu. Lanjut, Miss. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan dari penjelasan saya? Pak Septian boleh? Tentang budaya positif di sekolah. Ya. Izin saya. Dulu aja. Ya, baik, mohon izin Ibu Asri, Bapak Ibu yang saya banggakan. Luar biasa tadi. Budaya positif itu memang tidak tercipta begitu saja ya Ibu-ibu, Bapak, karena memang budaya itu tercipta karena ada sebuah kebiasaan. Jika kebiasaan itu buruk, maka budayanya buruk. Jika kebiasaan itu baik, maka budaya yang tercipta juga baik. Budaya itu bisa dirubah, tapi kurun waktunya sangat lama. Maka dari itu, budaya positif sering kita gaungkan karena itu yang akan terjadi. Apa yang kita pikirkan, itu pasti kita akan capai. Maka dari itu, kita harus berpikir yang positif. Betul sekali positif thinking, Bu. Tadi betul sekali Bu Asri bahwa dalam apalagi kita sebagai sebuah ekosistem ya Bu ya, di sekolah kita ini memang perlu sekali berbagai macam kolaborasi, terutama dari ibu kepala sekolah, rekan sejawat, dan tim inti lah dari sekolah kita, bahwa memang betul sekali bonding itu atau ikatan itu sangat penting. Dimana jika kita tidak ada ikatan, maka mungkin bekerja itu akan merasa sebuah beban, itu tidak senang-senang. Ditambah lagi tadi kita bahas tentang segitiga restitusi, bahwa betul sekali restitusi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu adalah sebuah pertolongan mungkin, dimana pertolongan itu ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami sebuah masalah. Jadi betul sekali tadi yang Bu Astri kemukakan bahwa ketika kita akan melakukan segitiga restitusi itu ada kalanya memvalidasi masalah atau keyakinan. Kita kan semua juga senang kan kalau ada orang yang ketika kita berbuat salah itu ada yang ibu juga pernah kok
berbuat salah, jadi kita merasa tidak sendirian gitu. Dengan adanya teman, kita akan bercerita, iya tadi saya itu mencontek Bu gara-gara ini. Jadi dia akan terbuka gitu. Mungkin realitasnya juga akan lebih real gitu. Tadi sudah membahas kategori restitusi dan filosofik di Hansel Dewantara juga memang sangat bagus, bahwa guru itu memang Tolada, Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Itu saja Bu Asri, luar biasa, keren. Keren. Dan ya silakan Bu Sartika, ada yang mau ditanyakan? Jadi mengenai segitiga restitusi sudah saya coba di kelas ya Bu. Anak yang kebanyakan ngomong di kelas, jadi tidak konsentrasi, ngomong dulu, bercanda gitu kan. Itu sudah saya coba, dan dia pun udah dalam proses restitusi itu sudah udah mau mengikuti ya, tapi nyatanya besok lagi itu lagi itu apanya yang salah itu? Terima kasih. Pengalaman Ibu Sartika sudah melaksanakan restitusi sampai ketika selesai pelaksanaan, ya ketika ada kesepakatan, yes, sesuai gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Tapi diulang lagi, balik lagi, 5 kebutuhan dasarnya itu pasti ada yang kurang. Kalau saya lihat, pasti ada yang kurang. Dia kurang, entah itu dari kebutuhan dasarnya dia, entah itu dari kebebasan, berarti atau mungkin dia ini pengen bebas gitu loh Bu Sartika. Ya, atau dia kurang kasih sayang. Jadi dari 5 kebutuhan dasarnya ini dia masih ada yang kurang gitu, nggak full. Nah, kita harus gali lagi nih. Sepertinya mesti ada restitusi yang berikutnya. Kita lihat dulu ya. Jadi memang 5 kebutuhan dasar manusia ini akan mempengaruhi sekali semua perilaku. Gitu. Ketika anak mengulang lagi kesalahan yang sama, kita harus lihat lagi apa yang kurang dari anak itu. Jadi sepertinya kita harus gali lagi nih Bu Sartika, kita harus bikin restitusi yang berikutnya gitu ya. Gitulah. Kalau saya situ. Ada yang mau mendapatkan, Miss? Menurut Miss gimana? Ketika ada anak murid yang sudah direstitusi, ketika kita melaksanakan restitusi udah berkali-kali, tetap melakukan kesalahan, apa yang salah gitu ya? Gurunya yang salahkah atau muridnya yang salahkah? Bagaimana? Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Sartika, ini yang sebenarnya terjadi dengan Bu Astri. Ya kan? Ketika siapa tadi? Anak Cika. Cika itu ketika sama Bu Astri di restitusi sudah baik, tapi ketika sama Bu Ia nggak ngaruh, tetap aja tidur. Berarti ada something di sini yang miss gitu. Ya ini yang harus kita guru gali. Apa yang salah gitu. Jadi bukan saya sepakat dengan restitusi ini bahwa memang kita akan tahu akan permasalahan. Ketika ini berulang, berarti ada yang salah, entah dari kita gurunya, entah dari anak itu. Nah, kalau sudah restitusi pertama gagal, kita coba yang kedua. Tanya lagi, permasalahan di mana? Gagal lagi, coaching. Nanti ada coaching. Jadi dia anak ini sebagai coaching, kita sebagai coachnya gitu ya. Jadi nanti dia yang akan menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru hanya menggali, kamu tuh apa, mau kamu gimana. Yang benar Bu Astri muaranya ke kesepakatan. Kamu sudah sepakat ya seperti ini. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya apa? Kan tadi ada konsekuensi kan, itu bukan hukuman ya. Itu. Jadi balik lagi ke situ. Ini memang terjadi sih Bu gitu. Maksudnya saya setuju gitu, kayak Bu Sartika benar banget. Ketika kita sudah restitusi, sekali sih dia eling gitu ya. Tapi besok lagi kok kambuh gitu. Kambuh lagi. Nah ini PR untuk kita bersama. Tapi pesan saya satu, tidak dengan hukuman. Jangan pernah sekali-kali, saran saya kepada guru-guru siapapun itu, jangan pernah sekali-sekali mengancam, apalagi menghukum ke murid.
besok kalau kamu begini lagi kamu lari, besok kamu keluar dari kelas saya, besok kamu ini no, itu akan tertanam Bu. Kayak saya waktu SMP itu diusir, saya nggak akan lupa, saya diusir itu dari kelas sampai sekarang. Saya ingat gurunya, saya ingat momennya. Kan kita sudah tahu nih, kita harus budaya positif. Jadi yang begitu itu dihilangkan. Lagian udah 2023, gurunya aja udah guru milenial semua kan ya Ibu Bapak. Jadi kayaknya sudah nggak pantas gitu kalau ada sampai diberi hukuman yang terlalu gitu ya. Melanjutkan dari yang Bu Sartika, sudah cukup puas dengan jawaban saya? Berarti akan ada sesi berikutnya. Iya. Iya. Berarti akan ada berikutnya. Kalau misalnya masih kesulitan Bu, boleh sama rekan sejawab. Jadi konsultasi. Bu Sartika partnernya siapa nih? 3B, 3C. Saya ada masalah ini. Iya, jadi butuh orang lain, rekan sejawat butuh orang lain. Butuh misalnya konsultasi sama wakil kepala sekolah boleh, atau on top-nya tuh sama ibu kepala sekolah. Bu, saya tuh anehnya mungkin nanti ada solusi terbaik dari teman-teman. Itu ya. Terkait dengan diseminasi Bu Astri, saya sekalian ya, gitu. Luar biasa, terima kasih Bu Astri masukannya, sarannya, ilmu baru banget buat kita guru-guru, gitu ya. Saya tertarik dengan yang namanya segitiga restitusi, terutama terkait dengan hukuman dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi, 5 kebutuhan dasar itu tidak hanya murid. Kita guru pun ada Bu. Tidak bisa dipungkiri, kita guru pun ada yang butuh 5 kebutuhan itu. Entah dari yang tadi kasih sayang lah, bertahan hidup dan segala macamnya. Jadi ya Bu ya, namanya juga kebutuhan hidup manusia. Jadi karena kita alhamdulillah masih manusia, ya kan? Jadi kita masih butuhkan gitu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar hidup. Tapi sekali lagi yang saya tekankan, yang saya ambil poin penting di sini adalah yuk belajar jadi manajer. Itu belajar jadi manajer, tidak belajar jadi penghukum. Tapi yang sulit Bu Astri ketika di lapangan adalah untuk tidak menjadi teman. Itu yang sulit. Kalau untuk jadi penghukum kita bisa ngurangin, kita bisa nahan emosi. Tapi untuk jadi teman itu yang kadang kita nggak tega. Contoh, Bu, tolongin apa caranya gimana sih? Sekali aja lagi ulangan, ya mau nggak mau ngasih tahu. Nah itu yang agak-agak harus kita belajar lebih ya. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau teman-teman. Tapi kalau penghukum saya rasa di sini sudah tidak ada ya, karena udah nggak zaman juga ya Bu Desta ya. Gitu ya. Jadi semoga kedepannya dengan adanya diseminasi ini menjadikan sekolah kita lebih baik lagi, lebih kompak lagi, semakin bagus lah gitu ya, semakin muncul CGP selanjutnya kan nanti ya. Itu ada Bu Astri, ada Pak Septi, mungkin nanti ada Bu Iya CGP 12. Bu Mul ya. Jadi saya harapkan semakin banyak CGP peserta dari Bu Pasko kan gitu, semakin banyak CGP semakin berkualitas lah urusan untuk pendidikan sekolah kita. Sekali lagi selamat Bu Astri, luar biasa baik. Tepuk tangan dulu buat Bu Astri. Selamat. Astri Pak. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikut kegiatan saya pada hari ini, diseminasi budaya positif sebagai tugas saya pada modul 1.4. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu ada filosofi sekian Dewantara, ada visi dan misi guru penggerak yang beberapa minggu lalu teman-teman dapat di atas ya. Ini ada nilai guru penggerak, ini adalah budaya positif. Ada ya. Ada 3 modul, sebenarnya dikit Bu ya. 3 modul. Oh. 3 modul. Angkatan 8 aja udah mau selesai, gitu kan? Angkatan 8 udah mau selesai, sebentar doang. Ini kalau saya boleh minta ya, kayaknya kalau kita lagi tolong guru itu kan kadang-kadang suka si Alif gini. Kayaknya masalahnya itu dari kelas 3 nggak selesai. Sampai sekarang di kelas 5 kayak gitu aja. Ini kan
aksi nyata dari CGT, ayo dong bikin sekretaris desa gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan murid yang palingnya di-stop lah, di-stop, jangan sampai kayak gitu lagi di sedikitnya gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya nggak hanya dengan Cika saja sudah saya melakukan restitusi ya. Ada beberapa anak yang saya sudah panggil gitu ya, terkait ternyata kok restitusi ini bagus gitu untuk memecahkan masalah. Ketika ada siswa yang menurut ibu tidak bisa ibu pecahkan masalahnya, boleh ke saya Bu Sartika. Inilah menerima jasa konsultasi. boleh bisa juga. Karena apa? Memang semuanya sebenarnya adalah jawabannya dari apa orang tersebut gitu, dari siswa, dari dia. iya, solusinya sebenarnya dari dia gitu loh. Tergantung bagaimana sang guru memancing anak itu untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kalau restitusi ada 3 doang langkahnya. Nanti ketika Miss paham ya, coaching itu lebih lagi mendalam. Bahasa pertanyaannya tuh lebih mendalam gitu. Nah, saya belum dapat tuh. Tapi kalau untuk restitusi saya bisa Bu Sartika. Ketika Bu Sartika anaknya ada yang kira-kira kayak tadi nih ya, boleh ke saya gitu. Jadi saya biar praktek juga ketika ada siswa yang dirasa butuh coaching atau butuh saran gitu, boleh ke saya. Saya sudah melakukan restitusi ke beberapa anak. Mudah-mudahan si anaknya berubah. Jahda, alhamdulillah Jahda terlambat ya Mas? Saya udah restitusi dia untuk nggak terlambat. Terlambat nggak Bu? Terlambat nggak? Masih terlambat nggak? Jahda. Iya kan? Ya. Kebetulan Mas. Iya, Vito sering terlambat. Itu harus direstitusi dia. Gitu. Masuk keringetan bahasa kamu apa ya? Bapak panjang loh. Itu Jada. Kalau nggak ada baju nggak pernah mau bareng teman-temannya. Kata mama saya harus di kamar mandi. Iya, nggak pernah ganti baju. Iya. Udah pakai celana panjang, pakai lagi. Itu Habibah. Ini mumpung ada semua guru ya, jadi ada anak murid saya namanya Sauki. Nah, iya, dia nggak mau ikut ekskul karena tadinya kan menggambar. Ternyata saya kamu itu gurunya ini udah datang, saya nggak ikut. Terus kamu ikut apa? Nari? Enggak ikut. Saya nggak mau ikut ekskul apa-apa katanya gitu. Pas itu besok lagi saya tanya, nggak mau jawab, nggak mau ikut apa-apa. Hari keberapa tuh saya tanya, dia bilang kata kakak saya yang kelas 4 itu waktu ikut menggambar dia dipangku sama itu. Terus pegang-pegang pipinya, kata ayah saya nggak boleh katanya gitu. Itu benar. Nah, jadi kayaknya anak Sauki ini harus dipanggil. Oh, Sauki ya, harus kita panggil. Kita harus persepsinya ya. Persepsi yang salah tuh kita harus benarkan kayaknya Bu Sartika. Persepsinya dia kan dibilang katanya guru lukisan tuh begini-gini gitu ya. Jadi boleh dipanggil deh dia ya. Biar persepsinya dia yang salah itu dibenerin gitu loh. Jadi jangan sampai ketanam di kepalanya dia. Dia nanti harus dipanggil. Dianya dulu, anaknya dulu. Jadi ketika kita bicara sama dia sudah meyakinkan bahwa itu nggak benar, dia bisa meyakinkan keluarganya, gitu. Ini berarti udah informasinya sudah sampai ke luar ya, gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai. Iya di kelas saya. Jadinya itu. Oke. Itu harus diluruskan. Ya harus diluruskan sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di sini mengikuti diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SDJ Tahun 02 amat bersyukur sekali memiliki teman-teman yang hebat di sini. Terima kasih masukannya, umpan balik yang sudah diberikan. Semoga
budaya positif yang telah kita laksanakan selama ini akan terus berlangsung menjadi kebiasaan baik untuk anak-anak. Anak-anak menjadi anak-anak yang merdeka, memiliki profil pelajar Pancasila. Amin, amin ya robbal alamin. Elvi Sukaisih beli minyak. Terima kasih sudah menyimak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina dari kelas 4C. Saya amat senang membuat keyakinan kelas. Semoga saya menjadi murid yang lebih mandiri, tanggung jawab, dan saling menghormati sesama teman. Terima kasih Bu Astri sudah mengajarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin dari kelas 4C. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas dengan Bu Astri. Saya yakin menjadi murid yang disiplin, tanggung jawab, dan menghargai teman. Terima kasih Bu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.